The Revenge Bagian 6 Red 21 Plus oleh Neng Neng. Bulan yang tak sempurna menggantung tinggi di angkasa. Separuh sinarnya tertutupi awan, sementara sinar lainnya tetap benderang menerangi dalam keremangan cahaya. Bintang gemintang saling berkedip di cakrawala. Kiara merapatkan jaketnya, menghirup udara malam sebanyak mungkin, lalu menghembuskannya perlahan. Netranya menatap jauh ke ujung cakrawala, menerawang langkah mana yang akan dia tempuh selepas kejadian beberapa waktu lalu. Besok Kiara sudah boleh pulang ke rumah setelah hampir lebih dari 1 bulan dirawat di rumah sakit. Butuh waktu lebih lama untuk membuat tubuh Kiara menjadi seperti sedia kala. Sementara itu, hatinya cukup bingung, memutuskan hal yang cukup sulit dan berat baginya ketika dia memutuskan untuk kembali pulang ke kediaman Shailendra. Keluarga besar yang sudah sangat baik padanya. Membesarkan seorang anak pembantu layaknya anak sendiri. Meski kadang, ada kalanya Kiara harus menebus semua kebaikan mereka dengan cara yang tak biasa. Di luar begitu dingin, tidakkah kamu merasakannya? Tiba-tiba saja suara bariton yang terkesan dibuat lembut itu terdengar. Seiring dengan itu, terasa sehelai kain hangat menyentuh kulit Kiara. Kiara menoleh pada sumber suara, meniliknya hati-hati, takut jika penglihatannya salah. Seketika matanya membelalak, lalu sejurus kemudian Kiara memundurkan langkahnya. Tangannya aktif memegang lehernya erat, seperti mencoba melindungi sesuatu yang berharga bagi hidupnya. Tidak, Kiara menggelengkan kepalanya berulang kali, kala mengingat kejadian 1 bulan lalu, di mana tangan itu hampir saja membuatnya lenyap. Kia, apa kabar? Kenapa terlihat begitu takut padaku? Pria itu terus mendekat, dengan senyuman yang sulit diartikan. Baik, Mas Andra. Kiara terbata, dengan pandangan awas, seolah bahaya tengah mengincarnya. Aku tahu kamu sudah sembuh. Dokter telah mengabariku jika kamu sudah bisa pulang besok. Langkah kaki Andra masih tetap mendekat, sementara kaki Kiara terdiam tak bisa mundur lagi, karena tubuhnya sudah berada di ujung dinding. Mas Andra tahu? Tanya Kiara dengan nada ragu. 1 bulan terakhir, pria itu tidak pernah terdengar kabarnya. Hanya nyonya besar yang sesekali datang berkunjung, dan juga Bima, adik dari Andra. Laki-laki itu pernah 2 atau 3 kali berkunjung menjenguknya. Itu pun hanya sebentar. Dia bilang dia tengah disibukkan dengan pekerjaan di perusahaannya, mengingat Andra sedang dalam masa terpuruknya. Jadi Bima yang harus direpotkan dalam menghandle perusahaan. Tentu aku tahu. Maaf, waktu itu aku sempat membuatmu syok. Aku tidak sengaja. Aku hanya belum bisa menerima kenyataan bahwa istri dan calon anakku telah tiada. Maaf karena sempat menyalahkanmu atas kejadian itu. Seharusnya aku sadar, perempuan selembut dirimu tidak mungkin tega berbuat senista itu. Langkah kaki Andra terhenti tepat di hadapan tubuh Kiara yang masih mematung dengan dahi mengernyit. Terlalu bingung kenapa sikap Andra berubah drastis. Kiara menelan salivanya susah payah, kala kedua tangan Andra menangkup kedua pipinya. Menatapnya dengan sorot mata tajam yang berkilat, membuat Kiara ketakutan setengah mati. Namun, sedetik kemudian pandangan mata itu berubah sendu. Lalu, bibirnya tiba-tiba saja tersungging manis. Membuat Kiara melongo karena merasa heran dengan tingkah tak biasa Andra. Namun, hatinya seketika menghangat melihat senyuman manis itu. Tidak apa-apa, Mas. Kiara menggeleng, lantas tersenyum membalas senyuman Andra dengan tak kalah manisnya. Ayo masuk ke dalam, kamu masih perlu banyak istirahat. Tiba-tiba Andra merangkul bahu Kiara dengan lembut, dengan sabar membimbingnya untuk masuk ke dalam ruangan, tempat Kiara dirawat. Kiara sempat tercengang, berkali-kali hatinya bertanya atas perubahan sikap Andra. Lalu tiba-tiba saja netranya melirik pada tangan yang masih memeluk bahunya dengan erat. Tubuh Kiara sedikit meremang, jantungnya bertalu hebat. Tangan itu adalah tangan pertama yang menyentuh tubuh Kiara.
Tentu saja Kiara merasa sungkan, takut, berdebar, juga senang atas perlakuan manis Andra. Ayo tidur, rebahkan tubuhmu. Awas, hati-hati. Andra membimbing Kiara untuk merebahkan tubuhnya di atas kasur tempat pasien dirawat. Dengan amat hati-hati tubuh Kiara mulai terbaring. Lalu dengan telaten Andra menata bantal agar Kiara merasa nyaman. Sudah nyaman? Tanyanya menatap Kiara dengan intens. Kiara bergumam lalu menganggukkan kepalanya pelan. Mas, tidak pulang? Kiara menatap heran pada Andra yang masih duduk dengan santai di kursi sofa yang berada tidak jauh dari tempatnya terbaring. Tentu saja tidak. Malam ini aku akan menemanimu di sini, ucapnya sembari melirik tubuh Kiara. Kemudian jemarinya kembali asyik memainkan ponselnya. Mas yakin? Tanya Kiara dengan dahi semakin mengkerut. Ini kejadian langka bagi Kiara. Bagaimana mungkin Andra bisa bersikap semanis ini padanya? Tentu saja, aku baru menyadari satu hal. Selama ini, kamu pasti begitu kesepian. Kamu hidup sendirian selama lebih dari 1 bulan di ruangan ini, menjalani perawatan yang menyakitkan untuk menyembuhkan lukamu. Kamu pasti merasa sedih, bukan? Tanya Andra dengan pandangan mata yang menyimpan iba. Aku sudah biasa. Kiara menjawab dengan setengah gumaman. Netranya sudah mulai terasa berat. Perlahan, pandangannya menjadi sedikit kabur. Berada di dekat Andra dalam jarak sedekat ini membuat Kiara merasa nyaman. Mulai sekarang, aku yang akan selalu menemanimu, agar kamu tidak merasa kesepian lagi. Andra masih menyoroti tajam gadis yang tengah terkantuk-kantuk itu. Kenapa? Suara Kiara kian melemah. Pandangannya semakin menggelap. Rupanya rasa nyaman membuat dia kembali bisa tertidur dengan cepat setelah bertahun-tahun lamanya. Kiara sangat sulit tidur karena dia mengidap insomnia. Karena aku tidak mau hanya ada aku di neraka. Mari kita sama-sama hidup di neraka yang kejam ini. Kiara, bisik Andra dengan nada bergetar serupa gumaman tertahan. Sorot mata Andra semakin tajam seolah bisa menghancurkan tubuh Kiara. Tangannya mulai terkepal kuat, rahangnya mengetat. Ada benci, amarah, luka, kecewa, juga dendam yang dia simpan untuk gadis di hadapannya.